Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala at-tahirin wa sahabatil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa, baik yang di studio, di rumah, atau di mana saja berada, kita lanjutkan kajian kita membedah Shirathul Mustaqim. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti-bukti baik dari ayat Al-Quran, al-hadis maupun sejarah. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa para istri Nabi itu tidak termasuk ahlul bait Rasulullah yang disucikan. Paling-paling para istri Nabi itu ya ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang sholihah, ada yang tidak sholihah. Ada yang taat sama Rasul, baik ketika hidup maupun wafatnya. Bahkan ada yang melawan Rasul, baik ketika hidupnya maupun setelah wafatnya. Para pemirsa sekalian, kali ini akan kita bahas pengertian Ahlul Bait pada sisi yang lain. Dulu pada waktu saya masih mesantren, pemirsa, ketika Pak Kiai saya membaca kitab yang kita pelajari, baik itu kitab fikih maupun kitab tauhid, maka setiap ulama yang menulis kitab itu pasti dalam muqaddimahnya setelah hamdalah pasti mengucapkan sholawat. Nah, biasanya berbunyi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, dan seterusnya. Nah, itu Pak Kiai menerangkan bahwa anak-anakku, ini penulis kitab ini atau musonnif bahasa Arabnya itu, Kiai musonnif ini setelah memuji Allah bersolawat kepada Nabi dan keluarganya. Nah, mudah-mudahan keluarga yang dimaksud di sini adalah kita semua. Karena pengertian Ahlul Bait, keluarga Nabi, itu ada dua. Jadi keluarga Nabi itu bisa dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan lain-lain. Dan ada pula bahwa yang dimaksud keluarga Nabi adalah seluruh kaum muslimin yang dimulai dari para sahabat sampai ke kita sekalian. Nah, mudah-mudahan saja kalau waktu saya ngaji di daerah Sunda, sugan baik bahwa Kiai musonnif ini bermaksud, yang dimaksud dengan Ahlul Bait di sini, Ali Sayyidina di sini adalah kita. Amin. Begitu dulu Pak Kiai. Ya. Nah, ini para pemirsa juga tidak tepat. Karena pengertian Ahlul Bait sudah dibatasi oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa Ahlul Bait adalah hanya 5 orang. Itrah Ahlul Bait diteruskan menjadi 9 orang, itu jadi 12 itrah
yang menjadi penerus Nabi Muhammad SAW. Adapun para sahabat, ya sebagaimana para istri Nabi, ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Ada yang taat sama Rasul ketika hidupnya sampai wafatnya, ada pula ketika hidupnya juga sudah bolak-balik mengkhianati nabinya, apalagi setelah nabinya tiada. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 101. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Nah, di sini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagian orang-orang yang ada di sekelilingmu Muhammad itu banyak orang Arab Badui yang munafik. Begitu pula dari keluarga Madinah sendiri, orang Madinah sendiri. Kalau yang orang Arab Badui, Badui gunung, orang pinggiran itu banyak orang munafiknya. Tapi begitu pula orang-orang Madinah sendiri yang ada di sekelilingmu itu malah banyak yang kelewatan munafiknya. Malah yang di Madinah sendiri kelewatan munafiknya. Kamu tidak tahu Muhammad mereka, tapi akulah kata Allah yang mengetahui mereka. Nah, mereka nanti akan aku azab 2 kali lipat. Kemudian aku kembalikan mereka kepada azab yang besar. Ini adalah statement dari Allah sendiri, pemberitahuan dari Allah sendiri terhadap Rasulnya. Nah, kemudian bukti yang lain, para sahabat berani mendebat Nabi. Ada di dalam surat Al-Anfal ayat 5 dan 6. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan ka'annama yusaquna ilal mauti wahum yang zurun. Ya, di sini Allah menceritakan bahwa para sahabat Nabi itu banyak yang mendebat Nabi, diajak perang, banyak alasan, selalu alasan sama Nabi. Berarti tidak sami'na wa ata'na, sami'na wa nyelentak-nyelentakna. Kemudian bukti yang lain, para pemirsa, di surat At-Taubah ayat 25, para sahabat dijelaskan oleh Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ini cerita pada perang Hunain.
Perang Hunain, para sahabat luar biasa banyaknya. Mereka begitu bangga dengan banyak jumlahnya itu. Akan tetapi ketika perang berlangsung, banyak yang melarikan diri. Kemudian ada juga surat Al-Anfal 15-16. Ceritanya juga sama, banyak para sahabat yang melarikan diri. Padahal Allah berfirman di ayat itu, barang siapa yang melarikan diri, maka mereka nanti akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti nggak cocok kalau disebut Ahlul Bait, mereka para sahabat. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Nah, ini lebih serem para pemirsa. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, bilangin para sahabat, nuturi para sahabat, didik para sahabat, tapi mereka lari bertebaran karena melihat dagangan datang, meninggalkan Nabi bicara sendirian. Watarokuka goiba, mereka meninggalkan kamu ya Muhammad ketika kamu berdiri menasihati mereka. Nah, ini kan bukan karakter Ahlul Bait yang disucikan toh seperti ini. Kemudian di ayat surat Taubah ayat 75-76, para sahabat banyak yang ingkar janji. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Nah, banyak yang ingkar janji, sering menyampaikan ke Nabi Muhammad, ya Rasul, seandainya aku nanti begini, maka aku akan begini dan begini. Tapi faktanya ketika yang seandainya itu terbukti, para sahabat banyak yang ingkar janji. Kemudian di surat At-Taubah 107, di sini Al-Quran mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qablu wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah mengatakan banyak orang-orang dari para sahabat membuat masjid namanya Masjid Diror. Masjid Diror, mungkin bahasa Indonesia masjid teror kali yang pas. Masjid Diror untuk bikin kacau
masjid Kupron, masjid Taprikon bikin pecah belah di antara kaum mukminin. Nah, banyak para sahabat kumpul di masjid itu hanya untuk membuat kekacauan. Nah, kemudian di ayat lain lagi, para sahabat pura-pura tidak mendengar. Ada di surat Muhammad ayat 16. Al-Quran mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indik qalu lil ladzina utul ilma madza qala adifa ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Nah, ini banyak para sahabat begitu dia sedang mendengarkan Rasulullah, dia dengerin, tapi begitu sudah kembali dia mengatakan, ngomong apa tadi Muhammad tuh? Begitu. Berarti pura-pura mendengar padahal tidak mendengar. Gitu ya. Kemudian ada lagi Allah berfirman Quran surat Al-Imran 144. Di sini disyaratkan banyak para sahabat yang murtad setelah Nabi SAW wafat. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Nah, di sini dikatakan bahwa Muhammad itu tidak lain kecuali utusan Allah, Rasul, dan telah lewat sebelumnya Muhammad Rasul-Rasul. Nah, apabila Muhammad mati atau terbunuh, apa kamu mau balik kafir lagi? Murtad artinya. Dan barang siapa yang murtad, maka Allah gak ngepek atas kemurtatan mereka. Tidak madorot bagi Allah. Nah, bagi orang yang tidak murtad, tetap bersyukur, maka Allah akan membalasnya. Begitu, ini juga bukti, ini ayat. Nah, dari ayat tersebut yang mengisyaratkan banyak para sahabat yang mencerminkan tidak kesuciannya, artinya tidak pas kalau masuk dalam arti ahlul bait. Di hadis ternyata juga ada, pemirsa, diterangkan di kitab Sahih Bukhari bab wa kuntu alaihim syahida, bab as-sirat. Nabi bersabda bismillahirrahmanirrahim, yuja'u rijalun yaumal qiyamah fayukhadhu bihim dhatas shimali fa'aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri madza ahdatsu ba'daka inna haula'i lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu anfaraqtahum. Kata Sahih Bukhari, banyak sahabat yang murtad setelah Nabi nanti tiada. Disyaratkan di hadis ini bahwa nanti pada hari kiamat didatangkan kepadaku dari sebelah kiri. Aku kenal mereka, kata Nabi. Aku teriak keheranan, ya Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku, kenapa dibawa ke kiri? Maksudnya mau kemana ke kiri?
pasti dibawa ke neraka, bukan? Nabi kaget, ya Tuhanku, dia sahabat-sahabatku. Maka Nabi dijawab, ya Muhammad, memang dia sahabatmu, tapi kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kepergianmu. Mereka telah murtad setelah kamu tiada. Nah, bukti yang lain lagi di kitab Sahih Bukhari, bab Kitabul Fitan. Ya, itu dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, la yaridanna alayya qwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu baini wa bainahum faqulu innahum minni fayuqalu innaka la tadri madza ahdatsu ba'daka faqulu suhqan liman ghayyara ba'di. Ini pemirsa isinya sama dengan yang tadi. Dan di sini tambahkan, begitu dikasih tahu Nabi kalau para sahabatnya banyak yang murtad, banyak yang merubah ajarannya setelah beliau tiada, beliau sampai mengatakan suhqan liman ghayyara ba'di. Bahasa Indonesia keparat ini. Orang-orang yang telah merubah ajaranku setelah kepergianku. Kemudian di hadis yang lain disebutkan juga, bainama ana qaimun fa idza zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum faqala halumma fakultu ila aina ilan nari wallah qultu ma sya'nuhum qala irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqari fala ara yakhlusu minhum illa mathaluhum malin ni'am. Sama ceritanya nanti di akhirat dikisahkan banyak para sahabat yang murtad. Nabi heran kenapa kok terjadi seperti itu, dan dijawab bahwa mereka memang sahabatmu Muhammad, tapi mereka banyak yang murtad setelah kepergianmu. Dan Nabi mengatakan, itu yang selamat hanya sedikit, tidak banyak, banyaknya pada masuk neraka. Di hadis yang lain dikatakan, inni faratukum alal haudi man marra alayya syariba lam yadhma abatan la yaritanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu baini wa bainahum fa'aqulu ashabi wa yuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka fa'aqulu suhqan liman ghayyara ba'di. Sama seperti tadi. Ya, sampai Nabi mengatakan juga, keparatlah mereka yang telah mengubah-ubah ajaran setelah kepergianku. Nah, para pemirsa, banyak juga sahabat malah ngaku sendiri melakukan bid'ah setelah Rasul tiada. Ada di kitab Sahih Bukhari bab Ghazwah Al-Hudaybiyah. Bunyinya laqitul Barra bin Azibin faqultu lahu tuba laka ya sahiba Rasulillah wa bayatahu tahta syajarah faqala ya ibna akhi la tadri madza ahdatsna ba'dahu. Ada orang ketemu dengan sahabat Barra bin Azib. Orang itu mengatakan, wahai Barra, berbahagialah, beruntunglah kamu menjadi sahabat Rasulullah dan kamu membaiatnya di bawah pohon. Tapi Barra bin Azib menjawab, wahai anak saudaraku, kamu tidak tahu apa yang telah kami lakukan setelah kepergiannya. Kami banyak melakukan bid'ah setelah Nabi tiada, yang ngomong Sahih Bukhari. Kemudian diterangkan juga Sahih Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal
diterangkan bahwa banyak para sahabat setelah Nabi tiada, banyak yang mengikuti tradisi bangsa Yahudi dan Nasrani. Kemudian sahabat ada juga malah berani ngatain Nabi Muhammad sedang meraco atau ngigo. Ada di kitab Sahih Bukhari bab tastati'u ahli zimmah. Di situ dikatakan, ituni bitawatin wa katifin aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'dahu. Faqalu yakfina kitaballah. Thumma lamma allaha alaihim qalu da'uhu hajara Rasulullah. Diterangkan di kitab Sahih Bukhari, pemirsa, Nabi ketika menjelang wafatnya minta dibawain kulit pelepah kurma atau tulang yang tipis. Untuk apa? Untuk supaya dipakai alat nulis, di mana Rasulullah akan menyebutkan wasiat supaya menjadi pegangan, dan kalau wasiat itu nanti dilakukan, dipenuhi, maka umat tidak akan sesat selama-lamanya. Ketika itu para pemirsa, para sahabat malah ribut. Bahkan ada satu sahabat yang dengan lantangnya mengatakan, jangan dikasih, cukup Quran saja, nggak perlu wasiat-wasiatan. Wah, setelah selesai, Nabi Muhammad tidak jadi memberikan wasiatnya, tidak jadi. Mereka pada berkata, udah tinggal aja, ini Nabi lagi ngaco, Nabi lagi ngigo. Begitu kata Imam Bukhari. Begitu juga para pemirsa di bukti-bukti yang lain. Para sahabat menolak perintah Nabi menyembelih unta ketika perang Tabuk, menolak gagasan Rasulullah pada perdamaian Hudaibiyah, sampai mereka mengatakan perkataan yang tidak sopan kepada beliau. Nah, itu di kitab Sahih Bukhari bab haml azat fil ghazwah. Nah, kemudian di kitab Sahih Muslim bab wasiat, itu juga dikatakan para sahabat menolak wasiat Rasulullah. Kemudian kitab surut wal jihad wal musolahah ma'ahlil haq, kitab Sahih Bukhari. Di situ para sahabat menolak perjanjian Hudaibiyah. Kemudian ada lagi sahabat tidak sopan kepada Nabi, menarik baju beliau dengan kasar ketika beliau mau menunaikan sholat jenazah, ditarik sampai membekas di leher beliau itu bajunya. Nah, itu ada di kitab Sahih Bukhari bab kitab Al-Libas. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi para pemirsa bukti-bukti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Malah ada para pemirsa sahabat yang berani tawar-menawar, diperintah untuk bunuh seorang, tawar-menawar. Padahal kalau orang itu dibunuh, maka umat Islam tidak akan berpecah belah. Ada lagi para pemirsa, sahabat yang kurang ajar, memanjat rumah Hafsah, yakni istri Nabi, guna mengintip apa yang dilakukan oleh Nabi dengan istrinya. Apa enggak brengsek ini pemirsa? Nah, kemudian ia melihat Nabi sedang memenuhi hajatnya. Ini ada Sahih Bukhari bab wudu, bab tabarrus fil buyut. Nah, pemirsa, dari sekian bukti yang saya sampaikan baik Quran maupun hadis, ini menunjukkan
bahwa para sahabat bukan termasuk ahlul bait Nabi yang disucikan sebagaimana ayat tathir yang kita baca. Ya, para pemirsa, sementara kita ketahui ahlul bait tidak termasuk para sahabat Nabi. Sampai sini dulu pemirsa, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.